kita bersyukur kalau pada pagi hari yang indah ini, kalau Tuhan Yesus boleh lahir buat kita, itu adalah anugerah yang terbesar, yang terindah dari Allah Bapa kita. Sehingga cuma satu-satunya anak yang Tuhan punya, Dia kasih buat kita. Amin Bapak Ibu. Saya mau kita baca sebelumnya sama-sama di atas itu, bisa kelihatan Bapak Ibu. Lukas 2 ayat 11, kalau enggak ingetin aja Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Saya hitung 1, 2, 3, kita bareng-bareng. Suaranya dengan lantang. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Saya penuh sukacita, saya percaya juga Bapak Ibu penuh sukacita datang ke tempat ini. Kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan kita yang luar biasa, membawa sukacita bagi kita semua di tempat ini. Amin. Kita mau angkat pujian. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan buat kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Haleluya, penasehat ajaib. Saudara yang kekasih, benteng kekhawatiran seperti yang dikatakan oleh Maria dan Zakaria dikatakan begini, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Itu terletak di mana? Argumen dari pikiran kita. Benteng yang kekhawatiran yang kita bangun sebenarnya ada di pikiran kita. Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih khawatir? Kenapa kita masih kecewa? Kenapa kita masih menderita?
Karena benteng kekhawatiran itu engkau bangun dalam pikiranmu. Engkau berargumen sendiri dengan pikiranmu. Gak mungkin saya ditolong. Gak mungkin saya diberkati. Gak mungkin usaha saya bangkit. Gak mungkin hari-hari ini saya bisa memperoleh keuntungan yang besar. Engkau yang membangun benteng itu sendiri. Saudara yang kekasih, temukan letak di mana engkau merasa khawatir hari ini. Apakah ada dalam pikiranmu? Tuhan tidak ingin engkau tetap terus merasa takut. Tuhan tidak ingin engkau terus merasa kecewa. Tuhan tidak ingin engkau terus merasa menderita dan penuh tanda tanya, kapan Tuhan doa saya dijawab? Mungkin benteng itu engkau bangun mulai hari demi hari. Beberapa hari ini, atau juga benteng itu mulai engkau bangun mungkin berbulan-bulan selama pandemi ini, atau mungkin juga bertahun-tahun, sudah sekian lama engkau tidak pernah tahu bagaimana caranya supaya aku tidak takut, aku tidak khawatir. Hari ini temukan argumenmu, bagaimana caranya? Ketika engkau tahu firman Allah berkata bahwa jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, mari masukkan itu dalam pikiranmu bahwa engkau percaya Yesus yang adalah jawaban dalam hidupmu. Dia sudah lahir hari ini. Saya percaya kehadiran Yesus lewat kelahirannya. Saudara, kelahiran Yesus ini membuktikan bahwa Dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Amin. Di tengah situasi seperti ini, bangun imanmu dan hancurkan benteng kekhawatiranmu dalam pikiranmu. Dan lihat, waktu Yesus lahir, Dia hadir di tengah keluargamu. Dia hadir di tengah-tengah pribadimu. Dia hadir di tengah-tengah pekerjaanmu. Dia hadir di tengah-tengah usahamu. Di sana engkau akan menerima mujizat Tuhan. Kenapa? Karena engkau menghancurkan benteng kekhawatiran dan engkau bangun. Di sana kekhawatiranmu engkau hancurkan. Engkau bangun iman, engkau bangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara mau bangun setiap imanmu, engkau mau bangkitkan kembali imanmu kepada Tuhan hari ini, di mana Yesus lahir. Dialah yang adalah jawaban dalam hidup kita. Haleluya. Berarti kita sudah tahu sekarang di mana peperangan kita, yaitu di dalam pikiran kita. Mulai Robah pikiranmu hari ini dan katakan, Tuhan, aku mau percaya. Aku adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan seperti Maria. Engkau yang dikaruniai Tuhan. Firman Allah berkata bahwa Maria adalah seorang wanita yang benar-benar spesial di antara semua wanita yang ada dalam dunia ini. Sama seperti engkau, hai anak-anak Tuhan, hai gereja Tuhan, engkau adalah spesial di mata Tuhan. Dan hari ini engkau akan melihat mujizat Allah akan terjadi dalam hidup. Amin. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita tidak perlu khawatir, dan kita tidak perlu khawatir karena kasih Tuhan yang sempurna. Hari ini saudara, hari ini kita ada perjamuan asa yang kudus. Ada roti dan anggur, tanda tubuh dan darah Yesus. Mungkin hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus yang terakhir di tahun 2020. Mungkin ini yang terakhir di tahun 2020, dan mungkin nanti engkau mungkin akan perjamuan lagi, tetapi nanti di tahun 2021. Tetapi hari ini engkau akan terima berkat kasih yang sempurna dari Tuhan. Amin. Engkau percaya, engkau yang sakit, dikatakan oleh firman Tuhan, karena kasih Tuhan oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Kenapa? Karena penyakit kitalah dan penderitaan kitalah yang ditanggungnya di atas bukit Golgota. Haleluya. Haleluya. Engkau terima double berkat hari ini. Engkau terima double portion berkat hari ini. Haleluya. Yesus yang adalah jawaban dalam hidupmu. Haleluya. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Coba kita lihat sebentar. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan begini, karena dengan hati orang percaya
dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya mau tanya dulu, dalam hati saudara percaya? Katakan sekali lagi, dalam hati engkau percaya kepada Tuhan? Yang keras katakan sekali lagi, dalam hati engkau percaya kepada Tuhan? Sekarang kan katakan dengan ucapan mulutmu, ucapan benar-benar yang penuh iman bahwa aku pasti ditolong Tuhan. Katakan, aku pasti ditolong Tuhan, aku pasti diberkati oleh Tuhan, aku pasti dilindungi oleh Tuhan. Katakan ucapan dengan penuh iman, maka itu akan bekerja. Di sini dikatakan bahwa karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau engkau tidak pernah mengatakan perkataan-perkataan iman seperti ini, engkau tetap stuck di tempat. Sama seperti kalau saudara biasa kalau kita berpergian pakai GPS, betul? Ada GPS, apalagi kalau naik Grab, apa secara pribadi kita punya GPS biasa yang kita pakai. Kalau tidak Waze, mungkin Google Maps ya kita pakai. Biasanya kalau kita mulai pasang, biasanya kalau di Waze, saya suka pakai Waze, dikatakan Anda sudah siap, mari kita berangkat. Ya, itu dari titik lokasi di mana saudara akan menuju pada tujuan. Nah saudara, kalau di lokasi di mana saudara berada dalam tujuan dan engkau tidak berjalan, tidak pernah melangkah, mobilmu tidak berjalan, itu pasti Waze tidak akan jalan, betul? Itu titik akan tetap di mana tempat saudara berada, betul? Nah, tetapi ketika saudara mulai berjalan, maka GPS itu akan menuntun saudara. GPS itu akan mungkin berkata 200 meter belok ke kiri, 100 meter belok ke kanan. Dia mulai beri petunjuk. Kenapa? Karena engkau mulai berjalan. Demikian dengan iman saudara. Kalau engkau memiliki kepercayaan iman yang ada dalam hati, katakan dengan iman dan bertindak dengan iman, maka engkau akan melihat hari ini Tuhan akan menolong dan menyertai. Dia akan memberkati kehidupanmu. Amin saudara. Jangan takut dengan pandemi. Firman Allah berkata, secupak gandum sedinar harganya, tetapi anggur dan minyak jangan engkau rusakkan. Anak-anak Tuhan tetap akan terpelihara dengan sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu sebabnya dalam ayat pokok kita, dalam Lukas pasal yang pertama tadi, coba kita baca bersama-sama dengan keras-keras, dengan kuat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan penuh kepercayaan dalam hati dan katakan dengan iman. Lukas pasal 1 ayat yang ke-45 tadi. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa ini akan terjadi dalam hidupmu. 1, 2, 3. Dan berbahagialah ia yang telah menjadi percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Engkau percaya akan terlaksana hari ini? Itu akan terjadi ketika engkau beriman kepada Tuhan. Haleluya. Tetap tinggal berdiri. Saya percaya Yesus cukup menjadi jawaban dalam hidup kita. Amin. Yesus cukup menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Karena lewat kasih-Nya yang luar biasa, Dia memberikan hidupnya bagi kita. Bukan hanya sekedar lahir, bukan hanya sekedar hadir bersama-sama dengan kita, tetapi berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat jasmani, berkat rohani ada tergandung di dalamnya. Kasih Tuhan akan mengalir hari ini. Kita mau katakan itu pujian. Yesus jawaban dalam hidupku. Nyanyi dengan iman bahwa Yesus yang adalah jawaban dalam hidupku. Mari sing. Hati
dengan kesungguhan hati kita angkat pujian ini, katakan Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Lihatlah sucimu, kami menyembah namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kita. Kelahiran Tuhan Yesus membuka pintu bagi kita. Tadinya kita mengalami pintu-pintu kecemasan. Tadinya kita mengalami pintu-pintu ketakutan. Tadinya kita mengalami pintu-pintu kekhawatiran. Tadinya kita mengalami pintu-pintu intimidasi. Tetapi dengan jalan kelahiran daripada Tuhan, Dia membuka pintu menerangi hidup kita. Karena terang itu bercahaya dalam hidup kita. Semua disingkirkan. Amin. Semuanya ada pintu pemulihan, ada pintu pertolongan yang tidak akan pernah tertutup. Karena kita percaya nama Yesus, nama yang berkuasa. Beri tepuk tangan bagi Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama.